Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Cahyono, NPM 21211272. Saya akan mempresentasikan sejarah hukum agraria nasional Indonesia. Dapat ditarik kembali ke masa penjajahan Belanda. Pada era tersebut, hukum agraria di Indonesia dipengaruhi oleh sistem tanam paksa, di mana tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta. Setelah kemerdekaan Indonesia, upaya reformasi agraria dilakukan untuk mendistribusikan kembali tanah kepada petani. Salah satu tonggak penting dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) tahun 1960 yang menjadi dasar hukum agraria nasional, meskipun telah mengalami beberapa amandemen. Undang-Undang PA tetap menjadi landasan utama hukum agraria di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Tantangan terkait penguasaan tanah, konflik agraria, dan perlindungan hak-hak petani tersebut menjadi fokus perhatian dalam pengembangan hukum agraria nasional. Sejarah hukum agraria nasional. Hukum agraria nasional Indonesia memiliki sejarah panjang yang melibatkan perubahan signifikan seiring waktu. Beberapa poin kunci dalam sejarah hukum agraria nasional melibatkan reformasi agraria, implementasi undang-undang pokok agraria, serta upaya untuk mengatasi masalah redistribusi tanah dan penguasaan hak-hak tanah oleh masyarakat. Juga perubahan kebijakan agraria selama periode kolonial dan pasca kemerdekaan telah mempengaruhi bentuk hukum agraria saat ini. Hukum Hukum agraria merujuk pada seperangkat norma dan peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang terkait. Ruang lingkup agraria melibatkan sejumlah aspek yang terkait dengan tanah dan pemanfaatannya. Ini termasuk pemilihan tanah, peraturan mengenai kepemilikan, pembagian, dan transfer tanah, pemanfaatan tanah, pengaturan terkait cara penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, atau tujuan lainnya, hak-hak dan kewajiban petani, perlindungan hak-hak petani dan kewajiban terkait dalam konteks pertanian, redistribusi tanah, kebijakan dan implementasi redistribusi tanah untuk mencapai keadilan agraria. Sengketa tanah. Hukum agraria juga mencakup penyelesaian sengketa tanah dan konflik terkait kepemilikan atau penggunaan lahan. Kebijakan agraria. Pembuatan kebijakan terkait pengelolaan tanah agraria dan pengembangan pedesaan. Peraturan tata ruang. Pengaturan terkait zonasi dan penggunaan lahan dalam konteks perencanaan tata ruang. Pengelolaan sumber daya alam. Hukum agraria dapat melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di tanah tersebut. Ruang lingkup ini seringkali mencakup aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan keadilan. Konversi hak atas tanah barat dan hak atas tanah adat merujuk pada dua konsep berbeda terkait dengan pemilikan tanah. Berikut adalah penjelasan singkat keduanya. Konversi hak atas tanah barat, yaitu hak atas tanah barat mengacu pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mengadopsi prinsip tanah hak, tanah sewa, dan tanah milik. Konversi hak atas tanah barat dapat merujuk pada perubahan status hak atas tanah dari hak pakai menjadi hak milik yang umumnya melibatkan pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak pakai. Kalau hak atas tanah adat, yaitu hak atas tanah adat mencerminkan hak masyarakat adat terhadap tanah yang telah dihuni atau dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Upaya untuk mengakui dan melindungi hak atas tanah adat sering melibatkan pengakuan hukum terhadap sistem kepemilikan tanah tradisional masyarakat adat. Jadi konversi hak atas tanah barat lebih terkait dengan perubahan status kepemilikan tanah di bawah sistem hukum barat, sedangkan hak atas tanah adat lebih menekankan pada hak masyarakat adat terhadap tanah yang berdasarkan
adat istiadat dan penggunaan turun-temurun. Hak atas tanah mencakup berbagai bentuk dan karakteristik tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa karakteristik umum hak atas tanah termasuk hak milik. Hak milik ialah hak atas tanah paling kuat, memberikan pemilik hak penuh untuk memiliki, menggunakan, dan mengalihkan tanah tersebut. Hak pakai. Hak pakai ialah memberikan hak kepada seseorang atau entitas untuk menggunakan tanah meskipun pemilik hak milik tetap ada. Hak sewa yaitu memberikan hak kepada individu atau entitas untuk menggunakan tanah dengan membayar sewa kepada pemilik. Hak guna usaha. Hak guna usaha untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha atau pertanian tertentu. Hak guna bangunan. Hak untuk memiliki dan membangun struktur bangunan di atas tanah yang bukan milik pemilik hak atas tanah. Hak guna sementara, yaitu hak yang bersifat sementara untuk memanfaatkan tanah untuk keperluan tertentu. Hak, hak adat, hak yang muncul dari tradisi dan adat istiadat suatu masyarakat terkait dengan penggunaan dan kepemilikan tanah. Hak pemegang hipotek, yaitu hak yang diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada pemilik tanah. Hak reklamasi, hak untuk mengklaim tanah baru yang diperoleh melalui reklamasi seperti pengeringan wilayah laut. Hak masyarakat adat, hak yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang terkait dengan adat istiadat tradisi mereka. Setiap jenis hak atas tanah memiliki aturan dan karakteristik sendiri dan seringkali berbagai bentuk hak dapat berlaku secara bersama di suatu wilayah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.